Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jamal Timotius Samasir dari kelas 11 IF1 dengan NIM 11S240111. Sekarang saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang sudah saya kerjakan. Pertama-tama terdapat latihan pada rekursif. Jadi rekursif ini merupakan sebuah fungsi yang memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan suatu masalah. Pada rekursif ini terdapat kondisi basis yang berguna untuk menghentikan proses yang dilakukan saat ini. Berikut adalah latihan rekursif. Jadi pada program ini terbagi menjadi dua, yaitu n element dan sum element. N element adalah fungsi yang menerima sebuah list dari elemen bertipe apa saja. Dalam hal ini dilambangkan sebagai A dan mengembalikan sebuah bilangan integer. Ini memiliki yaitu saat list kosong maka proses akan dihentikan dengan mengembalikan nilai 0. Dan rekursi yang terjadi adalah elemen pertama list diabaikan yang ditandai dengan tanda garis bawah, dan fungsi dihitung kembali pada list sisa, lalu ditambahkan dengan 1 sehingga didapatkan jumlah elemen di dalam list. Bagian yang kedua itu adalah sum element. Jadi sum element ini adalah fungsi yang menerima list dari elemen A yang harus bertipe num dan mengembalikan hasil penjumlahan elemen-elemen dalam list. Basis yang digunakan adalah saat list kosong atau dilambangkan dengan tanda kurung, maka proses dihentikan dengan mengembalikan angka 0. Dan rekursi yang terjadi adalah pada setiap elemen pertama dari list elemen diambil dan dijumlahkan dengan hasil rekursi dari list sisa, sehingga dapat dihitung total dari semua jumlah elemen di dalam list. Jadi jika kita run akan menjadi seperti ini. Jadi dari sini dapat kita lihat total jumlah elemennya atau total elemennya dan jumlah elemennya. Selanjutnya studi kasus yang pertama, yaitu faktorial. Jadi fungsi faktorial ini akan menerima masukan sebuah bilangan bulat n dan mengembalikan nilai dari n faktorial. Fungsi menyelesaikan faktorial dengan cara rekursif. Jadi pada program ini fungsi ini akan menerima bilangan integer dan akan mengembalikan nilai bertipe integer, bilangan bulat. Untuk basisnya, basis pada fungsi adalah fungsi mengembalikan nilai 1 ketika nilai n sama dengan 0. Jadi basis pada fungsi ini berguna untuk menghentikan rekursif ketika mencapai 0. Untuk rekursif yang terjadi itu rekursif yang berlaku itu adalah n faktorial sama dengan n dikali n min 1 faktorial. Jika n lebih besar dari 0, maka fungsi akan mengalihkan n dengan hasil pemanggilan rekursif dari faktorial n min 1, karena faktorial dari n didefinisikan sebagai n dikali n min 1, sehingga fungsi akan menghasilkan nilai faktorial. Dan jika nilai n di luar dari perintah yang diberikan, maka program akan berhenti
dengan mengeluarkan pesan error stop. Jadi jika kita run akan menjadi seperti ini. Jadi kita akan mencoba memasukkan satu bilangan integer yaitu 5, maka akan dihasilkan faktorial dari 5 yaitu 120. Untuk sekian tentang studi kasus yang pertama yaitu faktorial. Selanjutnya untuk studi kasus yang kedua. Jadi fungsi pangkat menerima dua bilangan bulat n, a dan n, dan mengembalikan nilai dari an. Fungsi menyelesaikan pangkatan dengan cara rekursif. Jadi pada fungsi ini fungsi akan menerima dua bilangan integer yaitu a dan n seperti yang tadi, dan akan mengembalikan hasil yang merupakan satu bilangan integer. Untuk basis yang digunakan pada fungsi ini, jika nilai n sama dengan 0, maka fungsi akan mengembalikan nilai 1. Ini menyatakan bahwa bilangan apapun yang berpangkat 0 hasilnya adalah 1. Sedangkan pada rekursif yang berlaku adalah an sama dengan a dikali an min 1, yang didefinisikan sebagai a dikali a pangkat n min 1, yang berarti jika n lebih dari 0, maka fungsi menghitung hasil pangkat dengan mengalihkan a dengan hasil rekursif pangkat a dikali n min 1. A pangkat n juga didefinisikan sebagai a dikali a pangkat n min 1. Jadi dan jika nilai n di luar dari perintah yang diberikan, maka program akan berhenti dengan mengeluarkan pesan error stop. Jika dijalankan, maka program akan seperti ini. Jadi kita akan mencoba untuk memasukkan dua bilangan integer yaitu 2 dan 5. Maka diberikan 2 pangkat 5 adalah 32. Sekian untuk studi kasus yang kedua. Selanjutnya untuk studi kasus yang ketiga. Pada studi kasus yang ketiga ini terdapat fungsi Fibonacci. Jadi fungsi Fibonacci ini akan menerima tiga bilangan bulat atau integer, dan akan mengembalikan nilai berupa satu integer. Untuk basis yang digunakan pada Fibonacci ini adalah jika nilai n sama dengan 1, maka hasilnya adalah a, atau n sama dengan 2, hasilnya adalah b. Ketika fungsi menerima nilai n sama dengan 1 sebagai input, proses rekursi tidak dilanjutkan dan fungsi langsung memberikan hasil berupa nilai a. Dan ketika fungsi menerima nilai n sama dengan 2 sebagai input, proses rekursi tidak dilanjutkan dan fungsi langsung memberikan hasil berupa nilai b. Untuk rekursif yang berlaku itu adalah fn sama dengan f fungsi Fibonacci sama dengan f dikali n min 1 dan f dikali n min 2. Jadi fn ini adalah fungsi Fibonacci yaitu a dan b. Sehingga ketika fungsi dipanggil akan memanggil dua pemanggilan rekursif lain, yaitu a dan b tadi. Setelah itu jika nilai n di luar dari perintah yang diberikan, maka program akan berhenti.
Jadi jika program dijalankan akan terlihat seperti berikut. Jadi akan kita masukkan 3 bilangan integer, yaitu 2, 4, dan 1. Sesuai dengan basisnya tadi, maka hasil dari Fibonacci-nya adalah 2. Dan jika kita mencoba memasukkan angka yang lain, maka akan menghasilkan Fibonacci 5. Sekian penjelasan saya tentang studi kasus yang sudah saya kerjakan. Terima kasih. Semoga penjelasan ini dapat dipahami dengan